Dalam demokrasi ya, kritik itu sehat loh. Namun ketika itu menjadi sinisme dan fatalisme itu yang nggak sehat. Contoh misalnya begini, Darwin, kamu jangan ke masjid pakai celana pendek. Itu kan semangatnya saya ingin mengkoreksi Anda. Jadi gini, kalau misalnya kita ingin melakukan edukasi ya pada publik, kembalikan pada hal yang paling simpel. Yang mau saya sebut sini gini, yuk kita makanan yang bersih dan sehat. Anda kalau makanannya ada penyakitnya mau makan nggak kira-kira? Jadi sama juga dengan pikiran. Ketika kita menelan informasi yang tidak terkonfirmasi, tidak bersih, itu akan merusak pikiran. Namun harus diingat juga ada loh aktor lokal yang kira-kira ingin merebut kekuasaan tapi dia melakukan pemecahan domestik. Nah ini lebih bahaya. Yang kata Bung Karno ini hati-hati nih, abis ini kita ngelawan bangsa sendiri kan gitu. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali ketemu lagi bersama kami di program Armory Talks. Seperti biasa, dalam program ini kami akan mengajak Anda untuk membahas seputar isu terkini berkaitan dengan kondisi geopolitik dunia hari ini. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami akan mengajak Anda untuk diskusi terkait satu topik yang kami memberi judul mengganyang mental terjajah. Mentalitas terjajah atau yang sering disebut sebagai mentalitas inlander maupun mentalitas kolonial merupakan warisan psikologis dari masa penjajahan di mana suatu bangsa menginternalisasi perasaan inferioritas terhadap hal-hal asing. Dalam konteks keindonesiaan, mentalitas ini mewujud dalam bentuk watak yang lemah dan hilangnya rasa percaya diri, sehingga masyarakat cenderung meyakini bahwa segala sesuatu yang berasal dari luar negeri jauh lebih superior, hebat, dan berharga dibandingkan milik bangsanya sendiri. Sikap rendah diri ini secara nyata masih melekat kuat di sebagian masyarakat kita, termasuk di kalangan netizen. Begitu juga dengan Gen Z yang kerap kali menunjukkan euforia berlebihan terhadap apapun yang berbau asing maupun tren global, sembari secara tidak sadar merendahkan identitas, budaya, dan masyarakatnya sendiri. Mengubah perilaku terjajah ini sangatlah krusial karena dampaknya secara langsung menghambat kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno sejak dahulu telah memperingatkan bahwa pembangunan karakter secara fundamental sangat diperlukan agar Indonesia tidak sekedar menjadi bangsa kuli yang terus-menerus mengidap inferiority kompleks berjamaah. Jika kebiasaan sinis dan tidak percaya pada kemampuan bangsa sendiri ini terus dipelihara, Indonesia akan kehilangan kedaulatannya secara psikologis dan akan selalu tertinggal karena hanya menjadi pengikut serta pasar bagi bangsa lain. Kita harus menyadari bahwa Indonesia adalah pemain aktif yang berupaya mengubah nasibnya di pentas global, bukan korban terzalimi dan penonton pasif. Mari kita kupas tuntas masalah mentalitas terjajah atau inlander ini, serta bagaimana cara membangkitkan rasa percaya diri bangsa. Nah, Sobat Armory, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di layar kaca Armory Reborn. Beliau adalah sahabat kami, Mas Ade Muhammad. Apa kabar Mas Ade? Alhamdulillah Salam sehat. Armory. Salam sehat. Salam Armory. Mas, gimana Mas? Lagi sibuk apa? Ya biasalah ngajar, iya riset. Masih mondar-mandir sana kemari walaupun ini Ramadan. Kemarin baru dari Jepang. Wah. Persiapan postdoc, insya Allah. Mantap, luar biasa ini. Sukses lancar Mas. Siap, terima postdocnya. kasih Mas Darwin. Tadi saya udah kasih pengantar terkait inlander nih, inlander. Sebelum masuk ke substansinya satu persatu, secara umum gimana Mas Ade melihatnya? Ini residual aja, gitu loh. Residual daripada kejadian masa lampau ya, gitu. Namun ya itu ada yang belum selesai. Ya. Yaitu karakter building kita gitu. Nah ini yang mau kita diskusikan. Nah kalau dalam konteks ini yang lagi rame Mas,
dalam konteks geopolitik global nih belakangan ini. Kira-kira menurut Mas Ade sejauh mana mentalitas inferioritas ini masih bermanifestasi dalam pikiran rakyat Indonesia? Ya intinya beginilah, kita masih belum selesai. Jadi gini, kita ini identitasnya gimana sih? Ya, Ini masih belum selesai nih. ya. Kita bertumbuh dan menggenapkan diri menjadi sebuah bangsa yang matang. Itu yang menjadi tantangan. Jadi kita not being ourselves lah, gitu loh. Jadinya mungkin not being ourselves karena kita masih belum menjadi bangsa yang dewasa. Ya. Itu challenge sebetulnya. Nah, Mas ada kebiasaan nih kalau kita lihat, apalagi ini belakangan ini ya rame juga. Ada kebiasaan masyarakat kita yang suka mengolok-olok, mengejek pemerintah, presiden. Ini meski terlepas siapapun presidennya ya Mas ya. Ini bagian dari itu emang atau gimana? Ada ini lain? Gini, dalam demokrasi ya, kritik itu sehat loh. Ya. Kritik itu sehat, namun ketika itu menjadi sinisme dan fatalisme itu yang nggak sehat. Contoh misalnya begini, kritik, Darwin kamu jangan ke masjid pakai celana pendek. Itu kan semangatnya saya ingin mengkoreksi Anda. Ya. Paham ya? Nah, bedakan dengan kritik yang dengan sinisme dan fatalis. Apapun Anda pakai itu salah. Kenapa pakai hijau? Harusnya putih gitu. Begitu pakai putih, jangan putih, harusnya silver. Nggak bisa habis tuh. Yang satu ingin mendestruksi, yang satu ingin membangun. Paham ya? Jadinya, ini yang fatalis inilah yang masuk ke dalam abnormal dan itu yang nggak sehat. Kira-kira begitu. Itu yang belakangan ini rame justru terjadi ya. Nggak bisa disalahkan dalam perkembangan sebuah bangsa melewati fase-fase seperti itu ya gitu loh. Namun masalahnya penyikapan para pemimpin bangsa itu gimana? Pemimpin bangsa bukan hanya pejabat ya. Saya nggak bicara. Kita ini yang sering misalnya masuk ke dalam forum-forum besar itu kan juga sebetulnya ingin harusnya memberikan edukasi. Nah itu yang penting juga gitu. Iya betul. Atau misalnya begitu Anda terkenal senang menyebar ancaman gitu kan. Nah itu juga nggak sehat itu gitu. Ya. Nah Mas sebagai bangsa yang merdeka, bagaimana sebaiknya strategi pertahanan psikologis yang harus kita bangun sehari-harinya dan juga secara struktural pendidikan formal atau kebijakan pemerintah? Jadi gini, kalau misalnya kita ingin melakukan edukasi ya pada publik, kembalikan pada hal yang paling simpel. Yang mau saya sebut sini gini, yuk kita makanan yang bersih dan sehat. Setuju nggak kira-kira? Anda kalau makanannya ada penyakitnya mau makan nggak kira-kira? Meskipun enak loh gitu. Nah jadi sama juga dengan pikiran. Ketika kita menelan informasi yang tidak terkonfirmasi, tidak bersih, itu akan merusak pikiran. Kalau makanan minuman merusak perut kan gitu, sakit perut ya kan gitu, mau diare segala macam. Nah kalau ini bayangan masuk otak loh. Gendeng itu bisa aja. Nah ketika itu dipompa itu bisa menjadikan histeria massal dan ya chaos gitu. Nah yang kita ada dalam Islam itu mumpung itu puasa juga ada tabayun yuk. Tabayun. Cek ini bener nggak sih gitu loh. Makanya ketika menerima informasi meskipun menyenangkan bagi ini musuh gua nih kan gitu, cek dulu. Nah, saring dulu sebelum sharing, saring dulu sebelum dimakan. Itu buat pribadi kita ya. Kita menyebarkan gerakan, yuk kita makanan yang bersih, makanan untuk otak juga ya. Karena otak itu akan menentukan jiwa. Sakit jiwa nanti kalau misalnya itu kan gitu. Sementara untuk negara itu, mari kita selesaikan ini pembangunan budaya. Pembangunan budaya itu harus dibangun. Jadi pembangunan budaya itu yaitu ya national character building yang seperti apa?
Kan belum kita bahas ini. Ya. Gitu loh. Jadi pertama yang harus dibangun sebelum kita membangun budaya itu, yuk kita bangun sejarah. Kan ada tuh sejarah ditulis oleh pemenang. Ya. Anda tahu itu yang ngomong siapa? Siapa, Mas? Fasis. Ah. Pak Anhar Gonggong saya dengar gitu kan, itu fasis. Sejarah itu ditulis oleh fakta. Oke. Kalau sekarang sejarah itu ditulis oleh ChatGPT kan gitu. Jernih ya kan. Iya. Nah, pemaknaannya boleh bermacam-macam. Gitu. Tapi nggak boleh bias dulu. Itu fakta aja. Dari fakta itu kemudian muncul berjuta makna, itu mah enggak. Gitu. Itu udah Mas. Jadi ada data, informasi, baru ada knowledge. Baru ntar ada kognitif tuh, ada kecerdasan gitu loh. Yang kedua, itu adalah, nah ini saya mengambil dari senior saya, almarhum Profesor Darmin Ranadireksa dari dulu forum rektor dulu. Jadi ada dua budaya, budaya petanikah atau budaya yang namanya budaya pedagang. Nah ini apa maksudnya? Budaya petani itu di balik semua itu adalah budaya riset. Iya. Pernah dengar singkong mukibat? Singkong? Mukibat. Iya. Oke, zaman SD. Iya. Itu kan Pak Mukibat. Dia silang-silang sampai ketemu varietas yang tahan hama, gendut ya kan. Gitu. Dan pupuknya efisien gitu. Nah, itu semangat riset. Nah, itu transformasinya ke industri, Bung Darwin. Industri. Nah, bedakan dengan manufacture. Manufacture itu tukang jahit. Kalau industri itu penuh dengan percobaan-percobaan, riset-riset. Makanya transformasi. Nah, apa beda dengan pedagang? Pedagang itu dibaliknya itu adalah perilaku atau kebiasaan atau disiplin daripada spekulasi. Tebak-tebak buah manggis ya Mas. Gitu. Sahamnya ini dagang aja dagang. Pedagang tuh ya. Pedagang. Nah, sekarang kita tanya, apa budaya dasar daripada Jepang? Budaya petani. Makanya bukan pedagang dia. Makanya yang namanya industri oil and gas yang penuh dengan spekulasi dia nggak mau. Mana ada oil and gas dari apa namanya Jepang nggak ada. Gitu. Ada kemarin yang pas lagi di kita itu kan gas itu cuman mutung kan kalah kan gitu segala macam. Nah, apa dengan Cina? Cina itu punya keduanya. Dia punya budaya dagang, ya kan? Dan dia punya budaya petani. Makanya industrinya tinggi, perdagangannya kencang juga. Amerika punya keduanya, gitu. Dan Anda jangan kaget. Yang namanya budaya dalam bangsa itu budaya dagang, itu olahraganya apa tau nggak? Judi. Itu olahraga bagi mereka. Nebak kan gitu. Itu buat senang-senangnya buang duit ya sambil hiburan gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir, ada dua lagi. Kita juga butuh desain di mana jadi gini, kita negara hukum. No. And yes. No-nya itu, yes-nya itu emang benar budaya hukum. Tapi ada loh yang di atas hukum. Tahu nggak apa? Ethics. Etika itu aturan tidak tertulis. Gitu loh. Kalau di sini, yuk kita tulis etika kita, nggak bisa. Nggak tertulis. Tapi hanya diikuti oleh orang yang beradab. Misal, nggak ada kan dilarang kentut di mana ya mau buang gas gitu ya, di restoran kan nggak ada. Atau apa namanya berdao gitu. Kan nggak ada. Tapi hanya orang yang paham etika, orang yang berbudi luhur yang paham itu. Gitu. Nggak usah ditulis. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan, nggak ada hukuman ya. Jadinya memberikan etika itu dengan contoh harus dari pemimpin itu, dari kita juga kalau misalnya kita memang sering bersentuhan dengan masyarakat banyak gitu. Nah yang terakhir, kita butuh strategi kontribusi bangsa kita terhadap dunia itu apa? Zaman tahun 70-an di Cina itu dia belum bisa kontribusi kan? Dia kontribusi kungfu.
wow, gitu loh. Iya. Kita sebenarnya punya silat, bulu tangkis. Kenapa kita nggak malah jadi bola? Ya oke lah, bola kan budaya universal, tapi ini bisa kita kontribusikan gitu loh. Yang ada memang kayak misalnya di Malaysia, kita pernah loh Sheila on 7 itu dilarang kan kalau nggak salah kan, yang apa namanya, karena kita terlalu populer budaya popnya. Oh iya. Kalau nggak salah ya dulu gitu. Jadinya sempat kita, tapi itu kan populernya tanpa desain. Iya. Nah, sekarang Korea, handphonenya kita beli. Tapi yang namanya artis Koreanya, drakornya itu ibu-ibu kita senang tuh. Venezuela misalnya, jualan itu gitu, jualan cinta-cintaan apa namanya? Drama kayak gitu-gitu. Iya, drama-drama. Drama. Itu kan kontribusi dunia dan itu by design. Contoh misalnya film tau Gundam dong. Tahu. Oke, gitu. You tahu apa? Itu sama Bandai diproduksi, dikasih ke kita tuh gratis. Apalagi sekarang dengan internet. Ujungnya apa? Jualan mainan, Bos. Jualan mainannya. Jadi itu ada yang kita butuhkan. Oke. Desain negara itu apa gitu. Nah, ini berkaitan dengan ini Mas, kebudayaan dan krisis identitas nasional ya. Jadi ini terlepas dari ini ada yang menyebutnya gerakan buzzer lah, atau ada yang menggerakkan lah gitu ya. Fenomena inlander tadi nih dalam bahasa asingnya gitu ya. Menurut Mas Ade, ada nggak kaitannya dengan pendidikan kita yang salah di Indonesia ini? Ya ada contoh. Ada Mas, contoh apa? yang rame belakangan ini yang penerima beasiswa LPDP kan? Iya. Si yang Mbak dia siapa itu namanya? bangga tinggal di Inggris gitu ya. Oke. Dan dia memilih untuk tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Jadi gini, saya dengar juga, cuman saya ketawa-ketawa aja gitu. Cuman yang saya kaget itu adalah ketika itu di reply benar sama menteri. Bagi saya nggak worth it. Biarkan itu menjadi polemik di netizen. Iya. Kegedean palu menurut saya gitu. Itu menurut saya ucek kurang mah gitu kan. Ini mah berbahaya banget. Iya. Biarin aja itu ribut-ribut. Itu kan ibu-ibu juga gitu, maksudnya sudahlah gitu kan. Berapa persen sih di LDP yang kayak begitu kan? Iya. LPDP gitu ya. Paling kalau misalnya itu harus di-reply oleh negara, paling tinggi menurut saya ya ketua LPDP lah. Gitu loh. Dia yang. Kemudian begini, jadi yang kurang dari kita juga adalah critical thinking itu dengan keilmuan itu harus menghasilkan wisdom. Kalau udah dididik, kemudian dia kritis kan bangsa kita kan, bagus gitu loh. Dia apapun manifestasinya oke gitu, tapi nggak wisdom. Nah itu sebetulnya cermin ini ada yang something wrong ya gitu. Nah yang saya mau tekankan lagi, nggak ada yang salah loh ingin menjadi warga negara asing. Tapi tadi terkait pendidikan kita tuh Mas. Nah. Bear with me, oke? Yang kita butuhkan adalah strategi demografi kita kayak gimana. Kita harus menciptakan sebanyak mungkin klaster-klaster. Apa itu istilahnya? Klaster-klaster orang Indonesia di seluruh global. Dulu itu sukses dilakukan oleh Yahudi, Bos. Kemudian bangsa Cina kan juga sama, disebar tuh. Pasti ada pecinan. Iya. Diikuti Vietnam, diikuti. Gitu. Jadi membangun kelompok-kelompok gitu ya Mas. Iya, kita butuh loh masyarakat Indonesia gitu atau keturunan Indonesia di Amerika, di Inggris, bagus, makin banyak aja gitu loh. Jangan kita kecil hati gitu, karena kontribusi mereka ke dalam juga bagus juga tuh gitu loh. Nah, ini yang kita butuhkan, yaitu strategi demografi global kita mau gimana.
Gitu. Nah ini yang sebetulnya kita dorong lagi. Oh jangan kan itu bawa tuh nenek lo kan gitu, atau bawa yang keponakan lo kayak kalau memang bisa ditarik ke sana tarik aja gitu loh. Nah ini yang sebetulnya harus by design gitu. Nah Mas, ini kita kaitkan dengan kondisi hari ini. Perang asimetris yang kemarin lagi rame Mas, dan sampai sekarang juga masih menyisakan isu-isu itu kan ya. Bagaimana cara kita mendeteksi, menangkal dan memerangi upaya neokolonialisme yang mencoba memecah belah rakyat melalui isu-isu polarisasi sosial dan pembodohan bangsa, gitu Mas. Kan sering nih ya, yang sering. Apalagi di berapa hari terakhir ya kita tadi sebelum podcast ini dimulai kita sempat singgung juga ada tayangan TV yang dengan segitunya Mas, gitu. Silakan Mas. Gini, kalau saya pribadi gitu ya, kita lihat aktornya aja. Gitu. Aktornya, aktor yang di depan, aktor yang kita bisa tebak di belakang itu kan biasanya kelihatan ya gitu loh. Jadi gini, kalau saya memang sih sekarang ada imperium baru, bukan imperium baru, imperium yang makin kasar, namanya Amerika. Oh itu dikeluhin tuh seluruh satu dunia tuh pusing sama dia. Iran bukan ancaman itu dalam dokumen mereka resmi, tapi diserang kayak gitu-gitulah. Teman sendiri diperas, tarif whatever. Dan itu disebutnya American bully kan, American bully. Memang ketika dia lagi mau jahat terhadap satu negara gitu, dilakukan itu pemecah belahan. Sekarang Iran aja dipecah tuh, ya kan gitu segalanya. Sebelumnya Venezuela ya. Venezuela itu dipecah juga itu segala macam dengan segala narasi dengan itu segala. Namun harus diingat juga ada loh aktor lokal yang kira-kira ingin merebut kekuasaan tapi dia melakukan pemecahan domestik. Nah ini lebih bahaya. Yang kata Bung Karno ini hati-hati nih abis ini kita ngelawan bangsa sendiri kan gitu. Nah itu yang harus diperhatiin gitu. Nah balik lagi, kita budayakan itu tabayun, kita makan bersih. Untuk makanan otak kita. Saring dulu sebelum saring dulu, itu saring sebelum sharing ya kan, kemudian steril dulu sebelum dimakan ya kan, nah kayak gitu-gitu. Nah itu sederhana gitu loh, namun juga itu. Nah berikutnya itu ada misi loh ke Anda nih misalnya gitu, atau enggak Anda punya narasumber harus kasih edukasi gitu loh. Kita boleh ngingetin ya, ini ada bahaya loh gitu loh. Tapi dari satu sisi lain kita harus ngasih keyakinan juga gitu loh. Oh ini bisa dijawab dengan ABC gitu loh. Nah ini sebetulnya pemerintah kami harapkan lah misalnya gitu akan melakukan ini gitu loh. Jadi tidak harus sebar fear kemudian orang itu menjadi putus asa gitu. Itu nggak boleh tuh gitu. Demikian. Ya. Nah ini bicara kemandirian ekonomi sebagai basis pertahanan negara Mas. Menurut Mas Ade, apakah upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat perekonomian dan pertahanan Indonesia dengan berbagai diplomasi internasional saat ini sudah on the track dan optimal? Ini juga lagi nih Mas, ini yang sering ramai yang dibahas ya terkait posisi Indonesia di BOP gitu ya. Pak Prabowo juga. Lagi-lagi gimana Mas menurut Mas? Yes and but. Ya dan tapi. Jadi begini, Anda bayangkan Anda supir bus, oke? Boro-boro ini di jalannya rusak. Kira-kira harus lincah nggak? Lincah. Harus lincah dong, dong. Gitu. Anda harus cari jalan, gitu. Ya harus cari jalan alternatif dong. Ini lagi nggak pasti nih. Ada banjir sana, gitu, ada longsor sini, gitu. Anda sebagai supir bis, Anda harus lincah. Namun saat yang bersamaan Anda harus komunikatif. Masalah daripada Pak Prabowo adalah kurangnya komunikasi yang baik. Bung Karno mencontohkan dia melakukan ini boro-boro ada kita baru lahir ya enggak. Kita harus manuver gila-gilaan ya kan, ke Kennedy oke, ke Khrushchevnya oke. Tapi pidato ke masyarakatnya juga bagus.
Saya nggak bilang Pak Prabowo nggak bagus, cuman harus memberikan hint gitu loh. Harus memberikan kayak misalnya Bung Karno kan going forward, never retreat ya kan. Nah, kemudian juga banyak sekali istilah-istilah yang meskipun itu istilah Barat, namun ketika dia jelaskan, ya kan, kayak misalnya gini, vivere pericoloso. You ngerti nggak artinya apa? Ngerti nggak? Enggak. Nyerempet bahaya. Nyerempet bahaya. Vivere pericoloso. Peri itu udah, koloso tuh udah close. Vivere itu bahaya. Itu petani zaman itu ngerti. Jadinya satu pikiran mereka. Nah inilah yang kita butuhkan dari pemimpin kita. BOP bagi saya itu kan forum. Forum itu forum. Ini belum ngapa-ngapain ya, cuma dulu ya kasih kesempatannya dulu aja gitu. Kalau misalnya memang dan posisi Pak Prabowo itu menurut saya bagus. Dan itu kesempatan gitu loh. Jadinya ini yang paling kuat memperjuangkan Palestina two state solution kan kita. Masuk ke situ pula gitu. Kalau enggak bisa bayangin. Gitu kan gitu. Nah, ini yang cuma komunikasi publik saya nggak tahu aparatnya apa, saya nggak tahu, cuman kurang gitu. Itu yang harus diperbaiki menurut saya. Dan itu yang belakangan ini semakin jadi bahan gorengan ya Mas ya. Iya, gorengan itu kan pikiran ya gitu. Itu kan orang pikiran lawannya dengan pikiran gitu loh. Nah, ini yang pemikiran ini. Nah, kemudian itu dibela oleh buzzer yang nggak bisa, apalagi misalnya kasar gitu, ya nggak nolong juga gitu loh. Ini harus yang dengan bahasa-bahasa yang kenegarawanan lah gitu. Itu yang dibutuhkan. Komunikasi. Oke, Mas, ini nggak terasa obrolan kita udah hampir setengah jam, Mas. Mungkin Mas Ade bisa kasih semacam closing statement terkait mental terjajah ini, tapi dalam konteks geopolitik dunia yang hari ini, Mas. Hari ini yang seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya. Keberadaan Indonesia, pemerintah kita gitu, Presiden Pak Prabowo gitu, itu semakin menjadi dalam tanda kutip bahan gorengan tadi gitu ya. Padahal kalau kita lihat ini sih mental ya. Nggak harus Pak Prabowo presidennya, siapapun presidennya, masyarakat kita punya kebiasaan kayak begini. Silakan Mas, mungkin semacam closing statement. Gini, closing statement saya begini. Kita ini harus punya mental yang precise. Jangan terlalu over pede atau chauvinis. Kan ada tuh kita adalah paling hebat. Ya nggak juga. Gitu. Tapi minder juga nggak boleh. Minder juga nggak boleh. Gitu loh. Nah, salah satu obatnya yaitu pembangunan budaya, ujungnya adalah pendidikan. Pendidikan is the best. Saya, Mas. Bukan hanya pendidikan formal, tapi menjadi learning nation. Bangsa yang memahami kondisi dan punya model mental gitu, model mental yang dan itu menjadi matang. Nah, itu pematangan seperti itu harus dengan program jangka panjang. Nah, di antara hiruk pikuk ini segala macam, kita not bad loh sebetulnya. Kita not bad loh. Oke, Mas Ade, terima kasih banyak. Thank you. Udah mau sharing berbagi dengan kami. Apapun itu Mas Ade, kami terima kasih berharap masyarakat kita, karena kita sedang berproses ini ya. Semoga masyarakat kita semakin dewasa, semakin cerdas gitu ya, apalagi menyikapi isu-isu yang rame belakangan ini. Yang paling wajib itu. Dan yang paling penting lagi itu tadi Mas, sebenarnya tanpa kita sadari kita udah mulai mengajak juga tadi kepada masyarakat kita untuk cerdas bermedia sosial. Saring dulu sebelum sharing. Saring dulu sebelum sharing. Makan yang bersih biar sehat. Makan yang bersih. Mas Ade sehat-sehat terus. Terima kasih. Sukses terus, lancar postdoknya. Siap, terima kasih. Kita ketemu lagi deh. Doain ya. Oke, siap. Thank you. Oke, Sobat Armori, itu tadi obrolan kami bersama Dr. Ade Muhammad, sahabat kami yang juga sekaligus akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Agak berbeda memang diskusi Armori Talk kali ini.
kita ngebahas geopolitik dunia tapi dari secara bagaimana kita memandang dan memikirkannya gitu ya. Bagaimana kita melihatnya. Ya harapan kami melalui diskusi yang barusan kami bisa mengajak kita semua masyarakat Indonesia khususnya teman-teman Sobat Armori untuk lebih cerdas, lebih dewasa dan lebih bersikap kritis lagi sehingga tidak gampang terpengaruh dengan isu-isu yang kadang-kadang bukan cuma sekedar hoax tapi juga menyudutkan pemerintah ataupun presiden kita. Saksikan terus Armori Talks dan program-program lainnya hanya di channel YouTube Armori Reborn, tentunya dengan isu geopolitik lain yang terbaru dan terkini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.